Hey, 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 hey. Hai, welcome back to my channel. Jadi sesuai dengan judul video ini, aku bakalan bahas drama Tale of the Nine-Tailed. Siapa yang udah nonton Tale of the Nine-Tailed, guys? Ini tuh udah sampai season 2. Jadi season 1 itu tahun 2020-an dan season 2 tuh baru selesai sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, sebelumnya kan di season 1 ini ceritanya itu di zaman modern ya, zaman sekarang. Jadi which is tuh tahun 2020. Dan di season 2 ini mereka mengangkat Tale of the Nine-Tailed 1938. Jadi mereka kembali ke tahun 1938 yang pada masa itu masih dikuasai oleh Jepang. Jadi masih dalam masa kolonialisme Jepang, guys. Dan drama ini tuh bener-bener bagus banget. Story-nya, ending-nya aku kayak wow. Dan kabarnya mereka bakalan buat season ketiga. Ini sebenarnya udah pernah aku denger sih pas season 1 selesai, terus mereka ngumumin season 2 dan season 3 sekaligus tuh diumumin katanya bakal ada juga. Dan dari berita itu aku tahu katanya season 3 tuh bakalan mengangkat latar di zaman Joseon. Jadi kita tunggu aja ya seperti apa season 3-nya. Anyway, aku nggak mau ngomongin season 3 of course karena belum. Dan aku juga nggak mau ngomongin season 1. Mungkin aku akan menyerempet dikit aja. Tapi aku fokusnya mau ngomongin yang season 2. Jadi Tale of the Nine-Tailed 1938. Jadi ini dibintangin sama cast-cast yang udah ada di season 1. Jadi beberapa cast tuh, enggak sih, banyak cast dari season 1 tuh main lagi di season 2. Itu kayak Lee Dong Wook as a Lirang. Salah ya, Lee Dong Wook tuh Leon ya. Lee Dong Wook tuh Leon, terus ada Kim Bom itu Lirang, dan ada Kim Yong Ji. Kim Yong Ji ini jadi, tapi Kim Yong Ji-nya ini beda. Dulu di sana jadi Kyuri, di sini dia jadi Sonu Eun-ho atau Ginko. Terus ada yang masih ada di season 2 ini adalah Hwang Hee Ko Shinju. Itu masih ada di season 2. Yang nggak ada itu Jo Bo Ah. Jo Bo Ah tuh literally nggak ikut di season 2. Dia cuma jadi cameo di episode terakhir. Dan yang pemain baru yang ikut di season 2 ini ada Kim Soyeon as a Ryu Hyungju dan Hongju salah. Ryu Hongju dan satu lagi adalah Ryu Kyung So, dia berperan sebagai Chun Muyong. Sinopsis untuk season 2 ini sendiri itu jadi misinya Leon untuk kembali ke tahun 1938 dengan apa ya namanya? Dengan alasan atau dengan maksud itu dia itu harus mengembalikan pusakanya punya Dewa Gunung yang ada di masa tahun 2020. Jadi ada namanya pusaka batu gitu yang dicuri oleh si topeng merah putih itu, dan si topeng merah putih itu kembali ke 1938. Jadi Leon itu dikirim sama Taluipa untuk kembali ke masa itu untuk ngambil si pusaka itu. Kenapa? Ini sebenarnya kalau kalian mau tahu kenapa alasannya, kalian harus nonton literally sampai akhir, karena di akhir tuh baru dijelasin kenapa si Leon tuh harus ngambil pusaka itu. Karena pusakanya punya Dewa Gunung tuh sebenarnya ada 4. Karena Dewa Gunung tuh kan ada 4 orang. Sebelumnya aslinya tuh cuma 1, tapi setelah kayak Dewa Gunung yang asli itu lupa diri dan dia tuh jadi kayak kesetanan, iblis jadi lahir pada masa itu. Jadi Dewa Gunungnya ini dihukum sama Raja Kematian. Jadi selanjutnya itu Dewa Gunung diangkatnya tuh ada 4, dan masing-masing itu punya pusaka sendiri-sendiri. Dan pusaka itu harus nih ya, harus berada di masa yang berbeda. Jadi of course ketika batu itu harusnya ada di masa 2020-an dan pusaka itu malah dibawa ke tahun 1938, which is di tahun itu ada pusaka lain, itu tuh akan terjadi kehancuran. Jadi tuh Leon misinya tuh seperti itu. Tapi kalian tahu kan, di 2020 kan Lirang sudah meninggal ya, sudah mati. Jadi ketika Leon kembali ke masa 1938, dia benar-benar ketemu Lirang kan, of course, karena di tahun itu Lirang belum mati. Jadi kayak bromance ini kembali terjadi. Bromance dan aduh, aku suka banget di sini kayak family kekerabatan siblingnya tuh kayak di sini benar-benar
Leon tuh kan sayang banget sebenarnya sama Lirang. Lirang pun sebaliknya, dia juga sayang banget sama Leon. Jadi kayak kesempatan ini digunakan sama Leon buat bener-bener ngejagain Lirang dari deket selama dia dikirim ke situ, kan sekitar 1 bulanan. Jadi dia bener-bener ngeset Lirang untuk jadi pribadi yang bisa apa-apa sendiri. Dia punya pasangan akhirnya, si Putri Duyung Yohi. Terus dia bisa percaya sama dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dia kan setengah kan, half itu, kayak setengah manusia setengah rubah. Dari dulu dia nggak percaya diri kalau dia tuh punya kekuatan karena cuma setengah-setengah itu. Tapi gara-gara Leon dia kayak, kamu bisa. Terus ternyata dia emang jadi Gumiho juga, dia benar-benar Nine-Tail juga. Dia punya kekuatan yang nggak kalah sama Gumiho lain. Selain bromance yang epic dari mereka berdua, drama ini juga bagus karena di season ini tuh bener kan nggak ada love line ya. Karena kan love line-nya itu sebenarnya udah ada di tahun 2020. Of course, si Leon tuh udah punya pasangan karena kan rubah itu hanya satu kali pasangan seumur hidup, dan dia nggak akan pernah mencintai orang lain lagi karena dia udah punya joboah namanya Namjia di tahun 2020. Jadi dia nggak bakalan suka sama orang lain. Jadi di 1938 tuh nggak ada tuh love line, tuh nggak ada. Jadi benar-benar purely drama ini tuh tentang persahabatan, karena di sini tuh di drama yang 1938 tuh apa ya namanya, yang diangkat itu benar-benar friendshipnya mereka, friendshipnya antara Leon si Dewa Gunung ini, terus Ryu Hongju ini ada Kim Soyeon, sama Chon Muyong ini adalah Ryu Kyung-so. Jadi benar-benar karena mereka pemain baru kan, baru gabung di season 2, kayak ternyata mereka sama-sama Dewa Gunung dari kecil bareng, dari mereka dilatih menjadi Dewa Gunung. Kayak ya Allah, aku ngeliat persahabatannya tuh kayak wah bagus banget, benar-benar friendship sekali. Kayak mereka tuh sama-sama saling melindungi dari kecil ya, dari dulu lah, nggak dari kecil juga ya, dari benar-benar mereka masih dini menjadi Dewa Gunung, mereka sudah saling melindungi. Pokoknya tuh apa ya namanya, julukannya atau semboyan slogan mereka tuh kalau mereka bertiga bersatu tidak akan bisa terkalahkan. Jadi saling melindungi satu sama lain, keren banget sumpah persahabatan mereka ini. Walaupun mereka tuh sebenarnya saling benci ya, kayak Chon Myung tuh kan benci banget sama Leon karena dia bunuh kakaknya. Terus Ryo Hongju juga lebih ke bucin banget sama Leon, tapi udah tahu ditolakin mulu tapi tetap aja kejar-ngejar. Kayak tapi bagus, kayak walaupun mereka bertiga saling kayak benci, sebel-sebelan gitu, tapi akhirnya mereka tuh kayak bersatu juga. Itu yang aku suka dari mereka. Nah tadi kan udah aku bahas bromance-nya Leon sama Lirang, terus friendship-nya Hongju, Muyong sama Leon. Sekarang yang nggak kalah penting dari drama ini, karena settingnya tahun 1938, itu adalah kayak perjuangan mereka untuk melawan penjajahan. Rasa nasionalisme dari pemain-pemain di sini. Karena walaupun mereka sebenarnya iblis kan, siluman, tapi mereka tetap punya rasa sense of belonging terhadap negaranya, yaitu sebutannya masih Joseon nggak sih waktu itu, tetap sama Joseon. Jadi mereka udah punya rasa kayak patriotisme gitu. Jadi kan endingnya mereka endingnya 15-16 tuh mereka fokus untuk mengusir si penjajah Jepang itu. Jadi ceritanya tuh nggak cuma tentang Gumiho doang, tapi tentang ya itu gimana Gumiho ini menghadapi para iblis-iblis Jepang untuk merebut negaranya lah, ibaratnya seperti itu. Yang aku suka tuh drama ini tuh, jadi kayak 3 itu sih, bromance-nya, terus friendship, bener-bener se-friendship, sama perjuangan mereka untuk negara mereka tuh aku suka banget. Dan diselipin itu sih, diselipin cinta-cintaannya Kim Bum si Lirang di sini kan akhirnya menemukan cintanya ya. Soalnya kayak di season 1 tuh kayak kasihan banget dia sendiri nggak punya pasangan. Ternyata itu terjawab guys, kenapa dia nggak punya pasangan di season 1, karena dia udah punya si Putri Duyung Yohi kan. Gumiho tuh cuma hanya bisa punya satu pasangan, mereka tuh benar setia cuma satu pasangan selama hidup. Jadi itulah mengapa dia nggak punya pasangan di season 1 itu guys. Menurut aku tuh, aku reviewnya seperti itu, jadi bagus banget. Kalau aku mau rate drama ini maybe 8 out of 10,
karena bagus banget dramanya tuh. Kayak kalau gini ya, kalau kalian tuh nanya misalnya kayak mending nonton season satunya nggak sih? Emang sih ceritanya emang nggak bersambung ya, kayak ibaratnya kayak kamu harus banget nonton, maksudnya tuh kayak season 1 selesai itu tuh gantung terus harus ada season lanjutannya di season 2. Enggak juga sih sebenarnya tuh, kayak karena beda masa, beda cerita kan. Cuma menurut aku karena namanya satu drama, harus ditonton dulu season satunya. Season 1 kamu tonton biar kamu tahu mungkin ada part-part atau scene-scene yang nanti akan ada jawabannya di season 2. Dan aku juga nggak bisa kayak bilang kayak season 1 lebih bagus atau season 2 lebih bagus, karena fokus cerita di 2 season ini itu beda, menurut aku tuh beda. Jadi kayak ya season 1 itu lebih banyak love kan, lebih banyak love line, karena kan pencarian Leon akan reinkarnasinya si Joboah atau Namjia kan. Jadi beda lah kalau di season 2 itu enggak fokus di situ. Jadi menurut aku season 1, season 2 sama-sama bagus. Jadi tinggal kalian aja yang lebih prefer kemana. Tapi jangan lupa menurut aku harus nonton 2 season itu sih. Dan kita nantiin ya season ketiga, semoga beneran tayang. Oke guys, segitu aja ya video aku hari ini. Ini udah panjang banget videonya. Gak apa-apa ya, karena bagus banget dramanya. Oke, nanti aku mau bahas drama apa lagi ya. Aku baru mau selesai nonton My Perfect Stranger, mungkin akan aku bahas. Atau aku mau bahas Love to Hate You ya. Nanti di video berikutnya aku bakal bahas drama itu. Oke, thanks for watching and see you on the another video. Bye!